Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seringkali kita sebagai warga persyarikatan ditanya ya, oleh beberapa saudara-saudara kita, umat muslim, yang mungkin mereka ingin bertanya dan penasaran sebetulnya hakikat dari Muhammadiyah itu seperti apa, utamanya dalam bidang keagamaan. Hal pertama mungkin yang ditanya, sering ditanya, mazhabnya apa. Tuh. Lalu kemudian hal lain, misalkan apakah Muhammadiyah itu menerima ijma atau qiyas dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja sering dilontarkan oleh umat muslim yang di luar warga persyarikatan, ataupun warga persyarikatan sendiri juga masih kebingungan dengan hal ini. Pertama, Muhammadiyah melihat bahwa aliran-aliran dalam keagamaan Islam, jika dilihat dari karakteristiknya, itu paling tidak ada 3 aliran. Pertama yaitu mazhabi. Ini adalah aliran yang mana menginginkan fatwa-fatwa keagamaan, pandangan-pandangan keagamaan ini disesuaikan ya, dikembalikan kepada kitab-kitab para ulama, pada ulama-ulama turoth ya. Yang mana ini adalah generasi terbaik yang telah menuliskan banyak sekali kitab ya. Dan mereka telah membentuk madrasah-madrasah yang sangat kuat dari cara metodologi berpikir ya. Kemudian dari kitab-kitab yang sangat rinci dan detail itu, sehingga akhirnya banyak orang yang mencukupkan diri dengan kitab yang telah dituliskan oleh ulama terdahulu. Itu pertama. Dan kita tahu ada 4 mazhab yang muktabar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi cara beragama dengan mengikuti mazhabi ini, kita sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk mengikuti dan konsisten terhadap pandangan mazhab tertentu. Bahkan di era-era ya, setelah pembentukan mazhab ini terjadi sebuah kondisi di mana umat muslim ini tidak dapat bersatu di dalam perbedaan mazhab. Semisal apa yang terjadi di Mekah, itu di dalam buku Muhammadiyah dan Wahabisme disebutkan, dikisahkan bahwa di Mekah era dulu, saat era kemajuan atau peradaban mazhab ini muncul, di Mekah itu cara sholatnya itu tidak dalam satu jamaah ya, akan tetapi dilaksanakan 4 kali. Maksudnya 4 kali gimana? Saat pelaksanaan sholat maghrib pertama, sholat Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah sholat. Jadi yang mazhab Malik, Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal itu tidak mengikuti sholatnya. Jadi umat muslim itu terkotak-kotak oleh itu, dari saking menganggap bahwa cara beragama itu harus melalui mazhab dan konsisten dan memang betul-betul dipegang erat. Itu. Ini biasanya saudara-saudara kami ya di Nahdlatul Ulama ini sangat memegang. Tuh. Jadi mereka tetap sebagai penjaga kitab-kitab turos. Itu sangat berharga sekali, khazanah keilmuan Islam kita. Kemudian di satu sisi ada juga saudara-saudara kami sebagai muslim yang berpandangan salaf ya. Jargon mereka adalah mirip dengan Muhammadiyah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pandangan-pandangan salaf ini punya pandangan ingin semurni-murninya, ingin mengembalikan keseluruhan pandangan keagamaan kepada generasi awal Islam. Sehingga yang terjadi apa? Mereka ingin merobohkan pondasi-pondasi madrasah fikih itu. Jadi kalau ada istilah di dalam di Al-Azhar itu, Syekh Hamdi Zakzuk menyebutkan dalam kitabnya itu menyebutkan bahwasanya kalau demikian ini bukan tajdid, ini justru adalah tabdid ya. Itu menghancurkan keseluruhan pondasi keilmuan dalam Islam. Tuh. Ini adalah sebuah kebencanaan. Kan tapi semangatnya sangat baik. Yaitu semangat ingin kembali kepada ajaran yang amat murni. Jadi ini yang dikritik adalah perilaku-perilaku orang yang bermadhab akan tetapi dengan cara yang fanatik. Tapi ini bagi kami warga ini juga kurang tepat. Karena cara kritiknya terhadap orang-orang yang mengikuti satu madhab itu dengan cara menghancurkan sak pondasi-pondasinya. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah
bukan madhabi, Muhammadiyah juga bukan salafi. Tapi Muhammadiyah adalah gerakan tajdidiyah, gerakan pembaharuan. Tuh. Nah, atau dalam istilah bahasa Arab biasanya disebut tajdid al-khitab ad-dini, ya. Yang mana inspirasinya itu berasal dari Syekh Muhammad Abduh, yang mana telah menempuh pendidikan di Al-Azhar selama 12 tahun. Lalu beliau juga menjadi mufti di Mesir, ya, sekitar 5 atau 6 tahun, dan beliau wafat tahun 1905. Ini ada inspirasi kami di Muhammadiyah. Bagaimana cara meramunya? Kami di Muhammadiyah tidak menafikan mazhab. Kami menghargai semua pandangan mazhab. Kami menganggap itu adalah khazanah Islam, khazanah keilmuan yang harus kita gali. Kan tetapi prinsip kami ini tidak lantas kemudian kita harus fanatik terhadap pandangan tersebut. Jadi sisi pembaharuannya adalah kita memang menghargai pandangan-pandangan mazhab, akan tetapi kita juga perlu mengkritik dalam beberapa hal. Tuh, karena kewajiban kita sebagai muqallid, ya, sebagai dalam kategori taklid saksi, itu kita harus dan wajib, ya, kalau ini tidak dilakukan kita batal keimanannya. Itu apa? Taklid hanya kepada Rasulullah SAW. Jadi taklid saksi, ya, taklid buta itu hanya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengkritik ataupun kita masih berpikiran lain tentang Rasulullah, ini bahaya keimanan kita. Tuh. Jadi pondasi demikian. Jadi pada prinsipnya demikian, Muhammadiyah ini terbuka dengan pandangan-pandangan mazhab, ya, dengan al-ikhtilaf al-fiqhiyah, ya, kemudian dengan metode-metodenya kita gali, Pak. Jadi dalam buku dalam Manhaj Tarjih dituliskan oleh Prof. Syamsul Anwar selama 20 tahun menjabat sebagai ketua majelis tarjih. Kita tidak anti ijma, kita tidak anti qiyas. Gitu. Jadi jargon kembali ke Quran dan Sunnah yang seakan-akan mirip dengan saudara di Salafi, itu kita punya kemasan yang beda. Itu adalah jargon itu jargon etis, bukan sebuah jargon fatwa bahwa kita hanya Quran hadis, bukan sumbernya, bukan. Tapi itu jargon etis bahwa kita sebagai seorang muslim pegangannya adalah Quran Sunnah. Namun Quran Sunnah ini juga harus dipahami oleh metode berfikir para ulama. Maka di dalamnya juga nanti ada ijma, ya, ada qiyas, istihsan, maslahah mursalah, al-urf, ya, kemudian dan disebut saddud dzara'i dan seterusnya. Itu adalah salaf, ya, cara berpikir salaf. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan. Kemudian mulailah ada produk-produk baru di tarjih. Gitu. Maka kalau ditanya mazhab Muhammadiyah apa? Tidak bermazhab kepada 4 mazhab mu'tabarah. Tapi kita mengakui dan kita menghargai 4 itu. Maka saat kita membaca HPT jilid 1, kita akan melihat dalam banyak hal Muhammadiyah ikut mazhab Malik, dalam hal tertentu ikut mazhab Hanaf, mazhab Imam Abu Hanifah, dan dalam mazhab dalam kondisi tertentu mazhab Imam Syafi'i kita pakai, dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal kita pakai, dan seterusnya. Mungkin demikian penjelasan dari kami terkait posisi keagamaan mazhab yang dilakukan, ya, atau kita yakini sebagai warga persyarikatan. Dan konsep beragama demikian ini mungkin terlihat aneh dan tidak umum, akan tapi ketahuilah bahwasanya fatwa-fatwa yang ada di lembaga-lembaga yang ada di dunia ini sudah mulai bergerak ke arah sana. Misalkan Darul Ifta Al-Masriyah, ya, Lajnah Ad-Daimah misalkan. Nah, saat kita tanya apa mazhab mereka, tentu tidak memiliki mazhab yang satu, karena kita melihat kemaslahatan yang sekiranya dapat dirasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.